Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 3. Yang pertama ada Nurkumala Prahasti dengan NIM 034. Yang kedua ada Kinanti Putri dengan NIM 057. Ada Imelda Dwi Wulandari dengan NIM 101. Ada Novi Ulfiana dengan NIM 107, ada Artika Ratna dengan NIM 157, dan saya sendiri, Rizka Ayu Wulandari dengan NIM 436. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Untuk yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan yang telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Untuk yang kedua, ada American Institute of Certificate Public Accounting, AICPA. Nah, AICPA ini merupakan organisasi profesional bagi akuntan publik yang bersertifikat di Amerika Serikat. AICPA ini memiliki dua komite. Untuk yang pertama ada Accounting Standard Exclusive Committee, dan yang kedua ada Auditing Standard Exclusive Committee, yang berwenang menetapkan standar di bidang keuangan. Nah, akuntansi biaya dan audit. Sejak tahun 1937, CPA berupaya menjelaskan pelaporan perusahaan dengan menghapus praktik yang tidak diinginkan. Dengan pendekatan ide hoc dan pragmatis, CPA telah menerbitkan 51 ARB dan sejak tahun 1958 memberikan pedoman akuntansi atas berbagai transaksi dan permasalahan. Yang selanjutnya ada American Accounting Association atau biasa disingkat AAA, merupakan organisasi akademisi akuntansi yang bertujuan meningkatkan praktik dan teori akuntansi serta menyediakan forum untuk diskusi dan penelitian melalui jurnal Accounting Review. Dan selanjutnya ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB ini adalah badan independen yang menggantikan APB pada tahun 1973 dan bertanggung jawab dalam menetapkan serta meningkatkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. FASB ini berwenang mengembangkan standar yang memastikan pencatatan informasi ekonomi yang relevan dan berguna dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada SEC, Securities Exchange Commission, yang dibentuk oleh UU Kongres pada tahun 1934. Badan pasar modal SE berupaya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksudkan untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan di Amerika Serikat. Untuk organisasi profesional lainnya, organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negara-negara masing-masing. Contohnya ada IAI di Indonesia. Selanjutnya ada para pengguna laporan keuangan. Untuk pengguna langsung, yang pertama ada pemilik perusahaan dan saham pemegangnya. Selanjutnya ada kreditur dan pemasok, manajemen perusahaan, otoritas perpajakan, pekerja dalam satu organisasi, dan para pelanggan. Ada pengguna tidak langsung, yaitu analisis dan penasihat keuangan, bursa saham, pengacara, pihak-pihak yang berwenang dalam pengaturan atau pendaftaran, pers keuangan dan agen-agen pelaporan, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, persaing masyarakat umum, dan departemen pemerintah lainnya. Konstituante dari lingkungan pelaporan keuangan terdiri atas yang pertama ada para investor, terdiversifikasi versus tidak terdiversifikasi, ada aktif dan pasif, profesional dan non-profesional. Untuk perantara informasi ada analisis keuangan, agen pemerintah aplikasi, agen pemeringkat saham, layanan penasihat investasi, dan perusahaan pialang. Untuk para regulator ada FASB, SEC, dan Kongres. Untuk manajemen ada perusahaan besar versus perusahaan kecil, ada perusahaan publik versus perusahaan pribadi. Untuk auditor ada nasional versus lokal, ada praktik SEC versus praktik non-SEC. Ada 3 jenis laporan keuangan yang dapat dibuat. Untuk yang pertama, ada laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kedua, laporan keuangan untuk tujuan khusus yang memenuhi kebutuhan dari kelompok pengguna tertentu. Dan yang terakhir, ada pengungkapan-pengungkapan yang berbeda menyajikan angka-angka yang berbeda untuk dipilih oleh para pengguna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Terdapat 3 poin. Yang pertama, ada teori dari regulasi. Regulasi umumnya diasumsikan akan diterima oleh industri terkait dan didesain serta dioperasikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Ada 2 kategori utama tentang regulasi industri. Yang poin kedua, yaitu teori-teori kepentingan umum, menyajikan bahwa regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan publik akan koreksi terhadap ketidakefisien atau ketidaklayakan harga pasar. Teori ini tujuan utamanya adalah melindungi dan menjamin kepentingan umum. Poin yang ketiga atau yang terakhir, teori-teori kepentingan kelompok atau teori perebutan. Regulasi disajikan untuk menanggapi permintaan kelompok tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan income anggotanya. Regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Kepentingan publik dalam akuntansi akan terpenuhi dengan baik jika pembuatan standar diserahkan kepada sektor swasta. Di Amerika, pembuatan standar swasta melibatkan Committee on Accounting Procedure dan Financial Accounting Standard Board, mengingat FASB saat ini adalah badan penyusun standar yang ada di sektor swasta, maka akan digunakan untuk menggambarkan keunggulan dan kelemahan dari standar akuntansi yang diatur oleh sektor swasta. Regulasi standar akuntansi di sektor publik terdapat 6 poin. Yang pertama ada opini umum bahwa proses inovasi dalam akuntansi bergantung kepada peran dari badan-badan pemerintah seperti SEC sebagai pengganggu yang kreatif. Poin kedua, terdapat perdebatan bahwa struktur dari regulasi sekuritas yang ditetapkan oleh Securities Act tahun 1933 dan 1934 melindungi para investor dari kecurigaan terjadinya penyalahgunaan. Poin yang ketiga, SEC dimotivasi oleh keinginan untuk menciptakan suatu tingkat pengungkapan publik yang dianggap perlu dan memadai dalam pengambilan keputusan. Poin yang keempat, berbeda dengan FASB, SEC dijamin oleh legitimasi yang lebih tinggi melalui wewenang hukumnya yang jelas. Poin yang kelima, beberapa klaim mengatakan bahwa sektor swasta harus diawasi dan dikendalikan karena beberapa tujuannya yang kadang bertentangan dengan kepentingan umum. Poin yang terakhir, Financial Accounting Fairness Act meminta SEC untuk memberikan suaranya pada ketetapan-ketetapan dari FASB sebelum perusahaan-perusahaan diharuskan untuk mematuhinya. Selanjutnya, legitimasi proses penyusunan standar. Ada prognosis pesimistik. Legitimasi penyusunan standar seringkali dihubungkan dengan kemampuan dalam hal membuat sistem akuntansi yang optimal, yakni sistem di mana keuntungan yang diharapkan memakai strategi optimal sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau paling tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh dengan sistem lain. Chomsky beranggapan bahwa yang pertama ada proses penyusunan standar akuntansi harus memuaskan agar dapat disahkan. Yang kedua, tidak ada kumpulan standar yang mencari preferensi baru yang berhubungan dengan angan-angan dan keyakinan. Prognosis pesimis diperluas dengan menyatakan bahwa pada akhirnya pemilihan alternatif laporan keuangan harus ada pertukaran keuntungan dengan pihak lain. Yang kedua, bahwa solusi dari alternatif laporan keuangan mewajibkan estimasi kebijakan, nilai atau etika yang ditukar dengan kekayaan seseorang dan dalam bentuk dimensi apa serta untuk siapakah itu ditujukan. Yang kedua ada prognosis optimistik. Casing memberikan prognosis optimistik tentang banyaknya jumlah tanggung jawab prinsip akuntansi yang optimal dengan syarat asumsi heterogenitas pemakai tidak digunakan. Bromwich juga menawarkan prognosis optimistik tentang kemungkinan adanya standar akuntansi yang parsial, yakni standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi yang membuatnya terisolasi dari standar atau masalah lain. Chambers mengajukan ilmu yang mengasumsikan adanya norma atau standar yang berlaku di situasi khusus. Norma yang dimaksud yaitu informasi yang menjelaskan arus uang maupun nilai moneter dari aset saat ini yang sedang menjadi utang pihak lain. Jika norma tidak tersedia, Chambers menyarankan menggunakan alternatif lain untuk mendapatkan hasil pengukuran yang dibutuhkan.
Proses penyusunan dengan dasar kalkulus konstitusional individualistik menetapkan legitimasi FASB. Yang pertama ada kemampuan memberikan perlindungan prosedur yang memadai. Yang kedua, kemampuan dalam pembatasan pilihan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima. Dan yang terakhir, keseimbangan prosedural dan pengendalian hasil yang ditetapkan oleh proses penyusunan standar FASB, yaitu kemampuan FASB dalam memenuhi persyaratan dilihat dari FASB mempunyai wewenang yang cukup dalam memastikan proses substantif dan proses prosedural yang nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai standar akuntansi yang berlebihan. Standar akuntansi yang berlebihan pada umumnya dihubungkan dengan perkembangan standar akuntansi. Berikut adalah penyebabnya. Yang pertama, standar akuntansi terlalu banyak. Yang kedua, yaitu standar terlalu detail atau rumit. Yang ketiga, tidak ada standar yang tegas yang membuat pemilihan aplikasi menjadi sulit. Yang keempat, pengungkapan yang berlebihan atau pengukuran yang rumit. Yang kelima, yaitu standar tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan CPA. Dan yang keenam, yaitu standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai hal, antara lain entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan intern, perusahaan besar dan kecil, laporan keuangan yang telah diaudit maupun yang belum diaudit, serta pengungkapan yang berlebihan atau pengukuran yang rumit atau kedua-duanya. Selanjutnya yaitu perlu waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahapan menjadi masalah yang serius. Beberapa faktor diantaranya yaitu yang pertama, mengenai berbagai pertanyaan mengenai apa yang sebaiknya diungkapkan dan yang tidak diungkapkan, sehingga para akuntan mengeluarkan standar yang lebih banyak sehingga kecil kemungkinan untuk mendapatkan celah-celah pertanyaan. Yang kedua yaitu untuk melindungi kepentingan publik dan membantu para investor. Dan yang ketiga yaitu keinginan untuk memuaskan pengguna yang menuntut dibuatnya pengungkapan yang lebih detail. Baik, selanjutnya yaitu mengenai dampak masalah standar yang berlebihan diperburuk dengan adanya perkembangan dari badan penyusun standar. Perkembangan GAAP telah dipengaruhi oleh badan-badan seperti SEC, ICPA maupun Kongres. Contohnya yaitu kredit baca investasi dan pemberlakuan Forex Corrupt Practice. Standar itu sendiri bukan hanya berlebihan jumlahnya, namun juga aplikasinya terlalu sempit dan membutuhkan pedoman yang sangat detail. Beberapa dampak dari standar akuntansi yang berlebihan yaitu yang pertama, pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan. Akuntan bisa saja kehilangan konsentrasi pada pekerjaannya karena data yang diminta terlalu banyak untuk memenuhi standar yang ada, dan kegagalan audit bisa terjadi karena akuntan lupa melaksanakan prosedur audit yang mendasar karena kehilangan fokus terhadap pekerjaannya. Yang kedua yaitu nilai dari informasi keuangan bagi pengguna. Pengguna dapat mengalami kesulitan karena terlalu banyak catatan yang ada dengan banyak istilah yang mungkin hanya dimengerti oleh akuntan senior. Dan yang ketiga yaitu keputusan bisnis yang dibuat manajemen. Mereka dapat saja menulis ulang kontrak-kontrak dan mengubah praktek bisnis sehingga tidak harus patuh terhadap beberapa standar akuntansi tertentu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai solusi. ICPA telah mengevaluasi pendekatan untuk kasus standar akuntansi yang berlebihan. Berikut adalah beberapa solusinya. Yang pertama, tidak ada perubahan, tetap menggunakan status quo. Yang kedua, menciptakan GAAP yang terpisah bagi entitas tertentu. Yang ketiga, yaitu menyederhanakan aplikasi GAAP untuk seluruh perusahaan bisnis. Yang keempat, yaitu dibuatnya pengungkapan yang berbeda dan alternatif pengukuran.
Yang kelima, perubahan standar CPA untuk pelaporan-laporan keuangan. Dan yang keenam, yaitu satu alternatif dari GAAP sebagai dasar dalam menyajikan laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang mengenai adanya pilihan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu ada metode penyusutan, yaitu pilihan antara metode percepatan dan metode garis lurus. Yang kedua ada perlakuan bunga, yaitu pilihan antara mengkapitalisasi dan dianggap sebagai biaya atau expense. Yang ketiga yaitu ada penilaian persediaan, yaitu pilihan antara menggunakan metode pengakuan persediaan FIFO atau LIFO. Yang keempat ada perlakuan terhadap kredit pajak investasi, yaitu pilihan antara sistem aliran langsung atau flow through dan penundaan atau deferral. Yang kelima ada biaya-biaya eksplorasi gas dan minyak, pilihan antara biaya penuh atau full cost dan keberhasilan usaha. Yang keenam ada tanggungan pensiun yang tidak terdanai, panjang pendeknya periode amortisasi. Dan yang ketujuh ada kombinasi atau portofolio dari keempat metode yang ada, yaitu penyusutan, persediaan, kredit pajak investasi, dan amortisasi pensiun. Selanjutnya, strategi penetapan standar di negara berkembang. Ada 4 jenis strategi penetapan standar bagi negara yang berkembang. Yang pertama, pendekatan evolusioner, merupakan pembuatan standar di suatu negara di mana negara tersebut mengembangkan standarnya sendiri tanpa pengaruh atau gangguan dari luar. Hambatan yang mungkin muncul dalam aplikasi pembuatan standar ini adalah keharusan mitra asing yang menyesuaikan diri dengan standar khusus yang dibuat secara mandiri oleh negara berkembang tersebut. Yang kedua, pendekatan transfer teknologi. Pengembangan ini dapat dicapai melalui aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, para akademisi yang praktik di negara berkembang, atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Yang ketiga, penggunaan standar akuntansi internasional. Artinya negara berkembang dapat bergabung dengan International Accounting Standard Board atau IASB. Pendekatan ini harus memperhatikan bahwa transaksi yang terjadi di negara maju relevan dengan transaksi dan kondisi di negara berkembang. Beberapa motif pelaksanaannya strategi ini yaitu yang pertama, memperkecil biaya persiapan dan membuat standar akuntansi. Yang kedua, terlibat dalam harmonisasi internasional, memfasilitasi pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan, memungkinkan profesi untuk meniru standar profesional internasional, dan yang terakhir melegitimasi statusnya sebagai anggota dengan status penuh dari komunitas internasional. Yang keempat, strategi situasional, merupakan pengembangan strategi akuntansi yang didasarkan atas analisis prinsip dan praktik akuntansi di negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain linguistik, kultural, politik, dan hak sipil, ekonomi dan karakteristik demografis, serta hubungan hukum dan perpajakan dari negara bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.